apa yang ditakuti oleh dunia saat ini. Bukan lagi pandemi, bukan lagi perang, tetapi yang lebih mengerikan, yang ditakuti semua negara adalah perubahan iklim. Perubahan iklim. Dan perubahan iklim itu menyebabkan frekuensi bencana alam di dunia naik drastis. Dan Indonesia menempati 3 teratas paling rawan bencana. Negara kita ini naik 81% frekuensi bencana alamnya. Dari tahun 2010, 1945 bencana, di tahun 2022 melompat menjadi 3.544. Kita ini tidak hanya urusan banjir, tidak hanya urusan gunung berapi yang meletus, bukan hanya urusan tanah longsor, yang lebih sering adalah gempa bumi dan bencana alam maupun non-alam lainnya yang kita hadapi. Oleh sebab itu, siaga dan waspada itu menjadi kunci, baik tahap pra-bencana, pada tahap tanggap darurat, maupun pasca bencana. Semuanya harus disiapkan, semuanya harus dikelola dengan baik. Yang saya lihat, kita ini masih sering sibuk di tahap tanggap darurat pas terjadi bencana. Padahal yang namanya pra-bencana, tahap pra-bencana itu jauh lebih penting. Bagaimana menyiapkan masyarakat, bagaimana mengedukasi masyarakat, bagaimana memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat untuk langkah-langkah antisipasi. Itu harus menjadi prioritas. Untuk apa? Untuk meminimalisasi korban maupun kerugian. Yang pertama penting itu peringatan dini. Ini sering masih kita terlambat. Peringatan dini. Yang kedua, mengedukasi masyarakat, latihan dan lain-lain harus dilakukan. Skenario harus juga disiapkan. Kalau pas terjadi misalnya gunung berapi, larinya kemana? Kalau pas ada gempa bumi, larinya kemana? Seperti ini secara detail yang sering kita abai. Pas ada bencana ya kita pontang-panting, begitu sudah rampung, ya rampung. Lupa bahwa yang namanya pra-bencana itu lebih penting. Mengedukasi masyarakat, memberikan pelatihan pada masyarakat itu jauh lebih penting. Sehingga masyarakat tahu kemana akan lari, kemana akan berlindung. Yang ketiga yang berkaitan dengan tata ruang dan konstruksi. Dinas-dinas, utamanya Dinas PU daerah, Bapeda, harus betul-betul menyiapkan. Jangan sampai terjadi, karena itu selalu berulang. Misalnya di Palu, ada satu desa yang atau satu kecamatan yang setiap 20 tahun, setiap 50 tahun selalu berulang gempa dari situ. Tsunami, tanah merekah, selalu titiknya sama. Tetapi tetap masih dibangun perumahan di situ. Kleru apa kleru? Sudah jelas-jelas. Begitu juga untuk tanah longsor. Tempat-tempat yang kita tahu itu tanahnya rawan tanah longsor, masih diberikan izin untuk mendirikan bangunan. Hati-hati mengenai ini. Kemudian juga dinas yang berkaitan dengan izin agar dimulai. Kita tuh kan sudah punya peta di mana yang terjadi erupsi gunung berapi, di mana yang sering terjadi gempa, kita tahu semuanya. Mestinya mulai diwajibkan agar masyarakat yang mendirikan bangunan itu konstruksinya diarahkan, yaitu konstruksi yang anti gempa. Karena ini sebagai contoh, di Turki korban sekarang yang meninggal sudah 51.000 jiwa dan ribuan masih hilang. Gedungnya tinggi-tinggi tetapi konstruksi bangunannya tidak konstruksi yang anti gempa. Ini yang mereka perkirakan kenapa banyak bangunan-bangunan tinggi yang runtuh. Bukan hanya bangunan yang bertingkat, tetapi bangunan yang tidak bertingkat pun harus diwajibkan dan mulai diarahkan, terutama di daerah-daerah yang rawan gempa itu, agar menggunakan konstruksi yang anti gempa. Dan Pemda serta BPBD ini penting menjadi ujung tombak bagi penanggulangan bencana.
BPBD itu apa tuh singkatannya, kok panjang? Semuanya kita kan buat singkatan panjang-panjang. Namanya aja singkatan tetapi panjang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kalau BNPB ya kepanjangan gitu. Badan Kebencanaan, dua kata itu kan lebih. Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sekali lagi saya minta kepada BPBD, pada Pemda, pemerintah daerah agar mengidentifikasi potensi bencana yang ada di daerah masing-masing. Bisa tanah longsor, bisa banjir, bisa gempa bumi, bisa erupsi gunung berapi, dan yang lebih penting lagi siapkan anggarannya. Jangan sampai BPBD berteriak, Pak, tidak ada anggarannya. Atau ada yang menyampaikan, Pak, anggarannya kecil sekali. Padahal jelas-jelas daerah itu sering terjadi bencana. Baik itu banjir, tanah longsor, gempa bumi, erupsi gunung berapi. Siapkan. Jangan setiap bencana yang ditelepon Kepala BNPB, Menko PMK. Daerah dulu mestinya. Kalau besar dan tidak memiliki kemampuan, baru pemerintah pusat masuk. Mestinya seperti itu. Benar. Jadi setuju anggarannya diperbesar. Ada yang tidak setuju, silakan tunjuk jari, saya beri sepeda.